Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Azara dari kelas 3C, jurusan Ekonomi Pembangunan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu Pak Ade Jamal, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi Solo. Nah, di sebelah sini yaitu ada ekonom pada teori pertumbuhan Solo, yaitu Robert M. Solow. Nah, yaitu Robert Merton Solow ialah ekonom Amerika Serikat yang terkenal khususnya atas karyanya pada teori pertumbuhan ekonomi. Ia dianugerahi John Bates Clark Medal pada tahun 1961 dan penghargaan Nobel dalam ekonomi pada tahun 1987. Nah, pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pantauan para ekonom dengan cara menciptakan model-model dalam menentukan output guna melihat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, salah satunya yaitu seperti yang dirancang oleh Robert Merton Solow mengenai teori pertumbuhan Solow. Solow lahir di Brooklyn, New York pada tahun 1924. Ia bertugas di United States Army antara tahun 1942 sampai 1945. Ia menerima gelar doktor dalam ilmu ekonomi di Harvard University. Belajar dengan Wassily Leontief. Nah, model pertumbuhan ekonomi Solow ini sering dikenal sebagai model pertumbuhan neoklasik. Model pertumbuhan Solow. Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perubahan faktor produksi, fisik atau tabungan dan investasi, dan tenaga kerja atau pertumbuhan populasi. Sementara, teknologi yang menggambarkan tingkat efisiensi merupakan variabel eksogen dan dianggap sebagai residual. Tingkat teknologi ini memberikan gambaran interaksi antara kedua faktor input, yaitu modal dan tenaga kerja. Nah, pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dapat dicapai dengan adanya peningkatan efisiensi pada penggunaan input kapital atau modal dan tenaga kerja. Nah, sementara pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dipengaruhi oleh adanya akumulasi modal yang menjadi kunci utama untuk mencapai jalur pertumbuhan optimal dan stabil. Nah, di sini merupakan model teori Solow. Model dasar dalam teori pertumbuhan Solow yaitu Y sama dengan F dalam kurung K kali L tutup kurung, dengan keterangan Y merupakan output, K merupakan kapital atau modal, dan L atau yang biasa disebut labor, yaitu angkatan kerja. Dengan membagi kedua sisi dengan L, maka Y sama dengan F dalam kurung K tutup kurung, dengan keterangan Y sama dengan output, K sama dengan modal per pekerja. Nah, berdasarkan model ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan modal atau kapital dan pertumbuhan populasi, karena pertumbuhan populasi dipengaruhi oleh tabungan dan penurunan modal dalam periode tertentu. Pertumbuhan modal akan menjadi nol. Hal ini disebabkan oleh nilai modal yang
bentuk dengan terdepresiasi sama. Nah, di sini yaitu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Solo, yaitu ada 3. Yang pertama, modal. Yang kedua, ada populasi atau angkatan kerja. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi. Nah, yang pertama, persediaan modal merupakan determinan output yang penting dalam perekonomian. Karena persediaan modal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, berikut juga yaitu merupakan 2 kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, yaitu investasi dan depresiasi. Investasi merupakan pengeluaran tempat usaha dan peralatan, sedangkan depresiasi merupakan menuanya modal lama yang menyebabkan persediaan modal menurun. Nah, yang kedua ada populasi atau angkatan kerja. Populasi merupakan komponen yang penting dalam kegiatan dan dalam proses perekonomian. Nah, pertumbuhan populasi dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja merupakan faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu ada kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas meningkat. Dalam model Solo, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu. Nah, hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Sekian dari pemaparan mengenai teori pertumbuhan ekonomi Solo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.